Namaku Aksa. Aku tinggal di sebuah rumah tua bercat putih di ujung gang kecil yang sunyi. Rumah itu tak besar, tapi selalu terasa hangat. Mungkin karena ada ibu di dalamnya. Ibu bukan orang yang suka bicara panjang lebar. Ia bukan tipe yang suka mengunggah foto masakan ke media sosial atau membanggakan anaknya di hadapan tetangga. Tapi ia selalu tahu kapan harus mengelus pundakku saat aku lelah, kapan menyeduhkan teh hangat tanpa aku harus meminta, dan kapan diam. Adalah bentuk cinta terbaik. Setiap pagi, aroma nasi goreng buatan ibu selalu memenuhi rumah. Ia akan memanggilku dengan nada lembut, "Aksa, ayo makan dulu sebelum kerja." Dan aku seorang karyawan biasa di toko buku kecil milik kenalan ibu, akan turun sambil menguap, lalu duduk di meja makan kayu yang sudah agak lapuk tapi penuh cerita. Kami bukan keluarga yang kaya, bahkan bisa dibilang, kami hidup pas-pasan. Tapi tak ada hari yang terlewat tanpa senyum. Ibu selalu punya cara untuk membuat hidup terasa cukup, bahkan ketika uang di dompet menipis, ia menjahit pakaian tetangga untuk tambahan, dan aku tak pernah mendengar keluhan keluar dari mulutnya. Malam hari, setelah makan malam dan mencuci piring bersama, kami biasanya duduk di ruang tamu. Ibu menyulam, aku membaca. Kadang-kadang, ia akan bertanya, "Apa cerita hari ini, Nak?" Dan aku akan mulai bercerita tentang pelanggan aneh, anak kecil yang merengek minta komik, atau ibu-ibu yang menawar buku seolah sedang di pasar. Ibu akan terkekeh pelan, tawa kecil itu. Aku masih bisa mendengarnya sekarang, di dinding ruang tamu. Tergantung foto lama ibu saat muda, berdiri di depan toko bunga kecil. Aku tak pernah melihat foto ayah di rumah ini. Ketika aku tanya soal ayah, ibu hanya menjawab, "Kamu hanya butuh satu orang untuk mencintaimu dengan penuh, dan itu sudah cukup, kan?" Dan aku percaya itu seumur hidupku, karena aku pikir semua sudah seperti seharusnya. Aku tak pernah membayangkan hidup tanpa ibu, tanpa suaranya, tanpa masakannya, tanpa senyumnya, tapi yang tidak pernah kita bayangkan kadang adalah hal yang paling dekat datangnya, dan malam itu, sebelum tidur, ibu menatapku lebih lama dari biasanya. Ia tersenyum-senyum yang agak berbeda. Lalu ia berkata pelan, "Kalau besok kamu bangun, dan aku nggak ada, jangan takut, ya kamu akan tetap baik-baik saja." Aku tertawa kecil, mengira itu hanya gurau. "Tapi kan besok ibu pasti masih di dapur, goreng nasi goreng," kataku. Ia hanya menjawab, "Kalau tidak, buka kotak kayu di lemari tua, kuncinya di belakang foto kita." Aku mengernyit, bingung, tapi tidak menanyakan lebih jauh. Malam itu, aku tidur masih dengan senyum ibu di benakku. Aku tidak tahu, besok pagi hidupku akan berubah. Selamanya aku tidak tahu, besok pagi hidupku akan berubah. Selamanya pagi itu sunyi, terlalu sunyi. Tak ada aroma nasi goreng, tak ada suara sendok bertemu wajan, tak ada panggilan lembut dari ibu. Aku bangun lebih siang dari biasanya. Jam dinding menunjukkan pukul 7:15 dan rumah terasa hampa. Aku turun ke dapur, setengah mengantuk. Masih yakin ibu sedang berada di sana, mungkin sedang menyiapkan sesuatu yang berbeda hari ini, tapi dapur kosong, kompor dingin, meja makan bersih seperti belum disentuh sejak semalam ibu panggilku. Tak ada jawabannya. Langkahku cepat menuju kamarnya. Ku pelankan ketukan, lalu membuka pintu pelan-pelan. Ibu terbaring di tempat tidur, matanya tertutup, wajahnya damai, sangat damai. Aku memanggilnya lagi, lebih pelan, "Bu." Tanganku menyentuh lengannya dingin. Dunia seperti berhenti seketika. Aku terduduk, tanganku gemetar, nafasku tak teratur. Tapi tak ada air mata yang keluar, rasanya seperti ditarik dari tubuhku. Seperti semua yang ku kenal sedang ditelan kekosongan. Aku tak tahu harus bagaimana, aku tak tahu siapa yang harus dihubungi. Aku bahkan tak bisa berdiri dengan tegak. Tetangga-tetangga datang kemudian, satu persatu, setelah mendengar aku berteriak panik di halaman. Semua terasa seperti mimpi buruk yang lambat. Seorang ibu yang setiap pagi menghidupkan dunia kecilku, kini tak ada. Hari itu berlalu seperti bayangan. Banyak orang datang, menyentuh pundakku, berkata, "Sabar ya, Nak." Tapi tak ada satupun dari mereka yang tahu seberapa besar ruang yang kosong dalam diriku. Malam harinya, saat semua telah kembali ke rumah masing-masing dan rumahku hanya diterangi satu lampu kecil di ruang tengah, aku duduk sendiri di kursi yang biasa ibu duduki saat menyulam, hening. Lalu aku teringat kalimat terakhir yang ibu ucapkan padaku tadi malam, "Kalau tidak,
Buka kotak kayu di lemari tuan, kuncinya di belakang foto kita, jantungku berdegup cepat. Aku berdiri dan menuju lemari tua di sudut kamar ibu. Di sana, tergantung foto kami berdua saat aku masih kecil. Aku duduk di pangkuan ibu, tertawa lepas, dan ibu memelukku dengan tangan yang penuh kasih. Aku lepas bingkai foto itu perlahan, dan benar, di baliknya, terselip sebuah kunci kecil berkarat. Tanganku semakin gemetar saat memasukkan kunci itu ke dalam kotak kayu di dalam lemari. Kotaknya berat, dan aku harus menariknya keluar dengan dua tangan. Aku membukanya, di dalamnya ada sepucuk surat yang dilipat rapi, dan sebuah benda aneh yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kalung berwarna perak dengan batu kecil berkilau yang memancarkan cahaya samar. Aku buka surat itu. Tulisannya tangan ibu. Aksa, maafkan ibu, karena baru bisa mengatakan kebenaran sekarang. Setelah kamu membaca ini, kamu akan mulai melihat dunia dengan mata yang berbeda. Dunia yang selama ini ibu sembunyikan darimu. Dunia yang juga adalah bagian dari siapa dirimu sebenarnya. Mataku menatap surat itu, tak percaya. Apa maksudnya? Apa yang selama ini disembunyikan ibu? Dan kenapa semuanya dimulai sekarang? Kenapa semuanya dimulai sekarang? Aku masih memegang surat itu dengan tangan bergetar. Kalung di dalam kotak tampak berkilau samar, seolah hidup. Surat ibu belum selesai kubaca, tapi jantungku sudah berpacu lebih cepat dari biasanya. Aku lanjutkan membaca dengan napas tertahan. Kamu tidak seperti yang lain, Aksan. Ibu menyembunyikanmu bukan karena malu, tapi karena ingin melindungimu. Dunia tempatmu berasal bukan hanya dunia ini. Ibu harap kamu kuat saat membaca ini, karena perjalananmu akan segera dimulai. Mataku membesar. Aku ingin berpikir ini hanya tulisan puitis seorang ibu yang terlalu mencintai anaknya. Tapi entah kenapa, kalung itu terasa nyata, terlalu nyata. Kalung itu bukan sekadar perhiasan. Ia akan membuka sesuatu pintu menuju kebenaran yang selama ini ibu jaga rapat-rapat. Tapi kamu hanya bisa memakainya ketika kamu sudah siap menerima bahwa hidupmu akan berubah selamanya. Aku menatap kalung itu sekali lagi. Batu kecilnya bersinar dengan ritme pelan, seperti detak jantung. Jari-jariku nyaris menyentuhnya, tapi aku ragu. Kalau benar apa yang ibu katakan, maka aku akan masuk ke dunia yang tak pernah kukenal. Tapi bukankah semua sudah berubah sejak pagi tadi? Aku mengambil napas panjang dan menyentuh kalung itu. Begitu kulitku menyentuh permukaan batu kecil itu, udara di sekitarku berubah. Seketika sunyi menjadi berat, udara menjadi lebih padat, dan dinding kamar seolah bergetar pelan. Lampu berkedip, kemudian aku mendengar suara. Bukan dari luar, tapi dari dalam kepalaku sendiri. Aksa. Aku melonjak mundur. Suara itu suara ibu, tapi bukan dari surat, bukan dari ingatan. Itu seperti pesan yang tertanam. Kamu punya waktu 7 hari untuk menemukan jawabannya. Kalau tidak, semuanya akan menghilang, termasuk ingatan tentangku. Apa maksudnya? Ingatan tentang ibu akan menghilang? Dadaku sesak. Aku menggenggam kalung itu erat-erat, berharap suara itu kembali. Tapi tak ada, hanya keheningan yang kini terasa semakin asing. Malam itu, aku duduk memandangi kotak, surat, dan kalung. Berbagai pertanyaan menari di benakku, tapi tak satu pun punya jawaban pasti. Aku tak tahu harus percaya atau menolak semua ini. Tapi satu hal yang kupastikan, hidupku tidak lagi sama. Dan apapun yang menantiku di luar batas dunia yang kukenal, aku harus menghadapinya demi ibu, demi diriku sendiri, dan demi jawaban yang selama ini tersembunyi dalam diam. Demi ibu, demi diriku sendiri, dan demi jawaban yang selama ini tersembunyi dalam diam. Maka aku memutuskan, besok aku akan mulai mencari. Aku tak tahu harus mulai dari mana. Tapi surat ibu dan kalung itu menjadi satu-satunya petunjuk yang kumiliki. Malam itu, aku tertidur dengan kalung tergenggam erat di telapak tangan. Tapi tidurku tidak damai. Aku terbangun pukul 2:13 dini hari. Tubuhku dingin meski selimut masih menutupi seluruh badan. Jantungku berdetak tak karuan, seperti baru dikejar sesuatu dalam mimpi. Meski aku tak ingat mimpinya apa. Lalu aku mendengarnya. Aksa. Suara itu lagi, tapi kali ini bukan dari dalam kepalaku. Itu berasal dari luar. Aku menoleh ke arah suara, ke arah cermin besar yang tergantung di dinding kamarku sejak kecil, dan di sanalah aku melihatnya. Bayang bukan bayanganku,
Tapi sesuatu yang berdiri di belakangku, samar seperti kabut hitam, tinggi, kurus, dengan sepasang mata merah menyala seperti bara. Aku menoleh cepat ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Tapi saat aku menatap cermin lagi, bayangan itu masih ada. Ia tak bergerak, hanya berdiri diam seperti mengawasi. Matanya seakan menembus pikiranku. Aku terdorong ke belakang, terjatuh dari ranjang, nafasku tersengal. Mataku tak lepas dari cermin itu, dan tiba-tiba, cermin retak garis halus dari tengah hingga ke pinggir, membentuk pola aneh seperti akar pohon. Aku bangkit perlahan, mendekat, dan melihat simbol yang muncul samar di permukaan cermin, simbol yang sama persis dengan bentuk batu kecil di kalungku. Saat itulah aku sadar, cermin ini adalah portal. Sebuah jendela menuju dunia yang dimaksud ibu. Tapi aku belum siap. Aku mundur, kalung di tanganku tiba-tiba berdenyut hangat, seperti memperingatkan. Tapi ada suara lain yang muncul bersamaan, suara yang lebih berat, lebih dingin, seperti desir angin di lorong kosong. Jika kamu tak bergerak sekarang, mereka akan datang lebih dulu. Aku menggigil. Siapa mereka? Ketika aku hendak menyentuh permukaan cermin itu, suara ketukan terdengar dari jendela kamarku. 3 kali, perlahan, dan sangat tidak wajar. Aku berjalan mendekat jendela, tanganku gemetar saat menarik gorden. Tidak ada siapa-siapa, tapi di kaca jendela tertulis sebuah kalimat kabur, seperti ditulis dengan embun dari luar. 7 hari dimulai sekarang. 7 hari dimulai sekarang. Tulisan itu perlahan memudar bersama embun di kaca jendela. Tapi bayangannya terpatri kuat di benakku. Apa yang akan terjadi dalam 7 hari? Apa yang akan hilang jika aku gagal? Pagi menjelang dengan langit kelabu. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku takut membuka tirai siang. Rasanya seperti aku sedang berdiri di antara dua dunia, satu yang biasa ku tinggali, dan satu lagi yang baru saja membukakan pintunya. Aku memutuskan untuk tidak tinggal diam. Aku harus mencari tahu lebih banyak. Ada satu tempat yang terlintas di pikiranku, loteng rumah. Tempat yang dulu selalu dikunci ibu, dan selalu dilarang untuk aku dekati. Kini kuncinya ada padaku. Tangga tua yang berderit mengantarku ke loteng, dan begitu kubuka pintunya, bau kayu tua dan debu langsung menyergap hidungku. Sinar matahari masuk lewat lubang kecil di atap, menerangi tumpukan kardus dan barang-barang lama. Tapi yang menarik perhatianku adalah lemari besi di sudut ruangan, lemari yang tak pernah kulihat sebelumnya. Aku membuka pintunya dengan perlahan. Di dalamnya ada sesuatu yang tak pernah kuduga, kumpulan buku-buku tua, surat-surat kuno, dan foto-foto yang tak pernah kulihat sebelumnya. Salah satunya foto seorang perempuan muda yang mirip sekali dengan ibu, tapi rambutnya lebih panjang, dan di lehernya tergantung kalung yang sama persis dengan punyaku. Di balik foto itu, ada tulisan tangan, Alia penjaga gerbang cahaya, generasi ke-7. Alia, nama ibu, penjaga gerbang. Gerbang apa? Aku membuka salah satu buku tebal yang sampulnya sudah retak. Di halaman pertama tertulis, catatan para penjaga, dunia cahaya dan dunia bayangan hanya dipisahkan oleh kehendak hati manusia. 7 penjaga diturunkan. Yang terakhir adalah yang paling berat bebannya. Tanganku membeku. Jika ibu adalah penjaga ke-7, maka aku membalik halaman. Di sana tertulis tentang tanda-tanda saat batas dunia mulai retak, mimpi yang menyusup ke kenyataan, yang memanggil, bayangan yang tak kembali, dan suara-suara yang tahu nama kita. Semuanya sudah kualami. Di halaman terakhir ada catatan tangan yang membuat tubuhku merinding. Jika aku tak sempat menjelaskan semuanya, maka Aksa harus menemukan Taman Langit. Disitulah semuanya bermula. Di sanalah kamu akan mengerti siapa dirimu sebenarnya. Taman Langit. Aku belum pernah mendengar tempat itu, tapi jika itu kuncinya, aku harus menemukannya. Namun saat aku menutup buku itu, sesuatu yang lain terjadi. Seluruh loteng tiba-tiba bergetar. Kardus jatuh, jendela kecil terbuka sendiri dan angin dingin menerobos masuk, membuat lembaran kertas terbang liar. Dan dari balik lorong gelap di pojok ruangan, sebuah suara muncul. Kau bukan satu-satunya yang mencarinya, kau bukan satu-satunya yang mencarinya. Suara itu berat, serak, dan terdengar seperti datang dari mulut yang sudah terlalu lama tak bicara. Aku menoleh cepat ke arah sudut gelap loteng, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya bayangan yang seolah menari di dinding, karena cahaya matahari yang terpecah di kaca jendela. Tapi aku tahu, aku tidak berhalusinasi, ada yang datang, atau mungkin sudah lama berada di sini.
Mengawasi detak jantungku semakin cepat, aku menggenggam kalung di leherku, dan entah mengapa, kalung itu terasa dingin. Berbeda dari biasanya, dingin seperti es, seperti sedang memberi peringatan. Aku mundur perlahan, turun dari loteng dengan napas terengah, saat kakiku menapak lantai rumah. Suasana di bawah terasa berbeda, lampu ruang tamu berkedip. Jam dinding berhenti di angka 2:13 waktu yang sama saat aku terbangun semalam. Aku berlari keluar rumah. Aku butuh udara segar, butuh suara lain, selain desahan sunyi yang kini terasa seperti jerat. Tapi dunia luar tak memberiku ketenangan. Seberang jalan rumahku, berdiri seorang laki-laki tua berpakaian serba hitam. Wajahnya penuh garis usia, tapi matanya tajam seperti pisau. Ia berdiri mematung, menghadap ke arahku, seperti sudah tahu aku akan keluar rumah. Saat itu juga aku menatapnya balik, mencoba terlihat tenang, tapi tubuhku justru bergetar. Lalu ia bicara, "Jangan cari taman langit. Itu bukan milikmu." Aku hendak menjawab, tapi saat aku berkedip ia sudah menghilang. Tak ada jejak, tak ada suara langkah, hanya selembar kertas yang melayang jatuh dari udara kosong dan mendarat di kakiku. Kertas itu hanya berisi satu simbol. Simbol kalungku, tapi di tengahnya ada goresan tinta merah, tanda silang. Aku segera kembali ke dalam rumah, masih gemetar. Aku membuka kembali buku tua dari loteng dan mencari halaman tentang mereka yang memburu cahaya. Dan kutemukan itu, bagi setiap penjaga, selalu ada bayangannya pengejar kegelapan yang tak ingin batas dunia tetap terjaga. Mereka disebut penyeru senja, dan mereka hanya muncul ketika penjaga baru telah dipilih. Jadi, mereka tahu siapa aku. Mereka tahu aku sudah memulai pencarian ini, dan kini, mereka akan menghalangi setiap langkahku. Malam itu aku tak bisa tidur. Bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa waktuku terbatas. 7 hari bukan hanya tentang menemukan siapa aku, tapi juga tentang menyelamatkan sesuatu yang lebih besar. Aku melihat ke arah cermin yang retak. Bayangan itu muncul lagi, tapi kini lebih jelas, dan ia tersenyum. Kau bukan satu-satunya yang mencarinya. Suara itu berat, serak, dan terdengar seperti datang dari mulut yang sudah terlalu lama tak bicara. Aku menoleh cepat ke arah sudut gelap loteng, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya bayangan yang seolah menari di dinding karena cahaya matahari yang terpecah di kaca jendela. Tapi aku tahu, aku tidak berhalusinasi. Ada yang datang, atau mungkin sudah lama berada di sini. Mengawasi detak jantungku semakin cepat. Aku menggenggam kalung di leherku, dan entah mengapa, kalung itu terasa dingin. Berbeda dari biasanya, dingin seperti es, seperti sedang memberi peringatan. Aku mundur perlahan, turun dari loteng dengan napas terengah, saat kakiku menapak lantai rumah. Suasana di bawah terasa berbeda, lampu ruang tamu berkedip. Jam dinding berhenti di angka 2:13 waktu yang sama saat aku terbangun semalam. Aku berlari keluar rumah. Aku butuh udara segar, butuh suara lain, selain desahan sunyi yang kini terasa seperti jerat. Tapi dunia luar tak memberiku ketenangan. Seberang jalan rumahku, berdiri seorang laki-laki tua berpakaian serba hitam. Wajahnya penuh garis usia, tapi matanya tajam seperti pisau. Ia berdiri mematung, menghadap ke arahku, seperti sudah tahu aku akan keluar rumah. Saat itu juga, aku menatapnya balik, mencoba terlihat tenang, tapi tubuhku justru bergetar. Lalu, ia bicara, "Jangan cari taman langit, itu bukan milikmu." Aku hendak menjawab, tapi saat aku berkedip ia sudah menghilang. Tak ada jejak, tak ada suara langkah, hanya selembar kertas yang melayang jatuh dari udara kosong dan mendarat di kakiku. Kertas itu hanya berisi satu simbol, simbol kalungku, tapi di tengahnya ada goresan tinta merah, tanda silang. Aku segera kembali ke dalam rumah, masih gemetar. Aku membuka kembali buku tua dari loteng dan mencari halaman tentang mereka yang memburu cahaya. Dan kutemukan itu, bagi setiap penjaga, selalu ada bayangannya pengejar kegelapan yang tak ingin batas dunia tetap terjaga. Mereka disebut penyeru senja, dan mereka hanya muncul ketika penjaga baru telah dipilih. Jadi, mereka tahu siapa aku. Mereka tahu aku sudah memulai pencarian ini, dan kini, mereka akan menghalangi setiap langkahku. Malam itu aku tak bisa tidur. Bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa waktuku terbatas. 7 hari bukan hanya tentang menemukan siapa aku, tapi juga tentang menyelamatkan sesuatu yang lebih besar.
Aku melihat ke arah cermin yang retak. Bayangan itu muncul lagi, tapi kini lebih jelas, dan ia tersenyum dan ia tersenyum. Bukan senyum mania, bukan pula senyum raman. Senyum itu seperti bayangan yang baru sadar dirinya hidup dan menatapku seperti aku adalah pintu keluar yang ia tunggu-tunggu. Sejak lama, aku ingin berteriak, tapi suaraku tak keluar. Napasku tercekat, lalu perlahan, dari dalam cermin yang retak itu, muncul bayangan samar. Seperti kabut yang membentuk siluet, dan kemudian aku menyadarinya bayangan itu adalah aku, tapi bukan aku yang sekarang. Ia mengenakan pakaian asing. Seperti kain putih bersulam cahaya, dan di dahinya ada simbol yang sama seperti kalungku, tapi di matanya ada luka, luka dalam. Ia mengangkat tangannya, dan menggambar sesuatu di permukaan cermin, dari dalam, garis demi garis. Menjadi bentuk peta. Aku terdiam, jantungku berdegup cepat. Peta itu menunjukkan sebuah bukit, sebuah danau kecil, dan di tengahnya tertulis samar, taman. Langit di mana segalanya dimulai dan berakhir. Aku buru-buru mengambil kertas kosong dan menyalin peta itu. Tapi sebelum aku selesai, cermin itu retak sekali lagi, bayangan itu memudar, dan suara halus terdengar. Jika kau datang terlambat, pintu akan menutup selamanya. Tak ada waktu lagi. Aku harus pergi. Malam ini juga, aku mengemasi peta, buku tua, dan kalung warisan ibu. Tak lupa membawa foto lama yang kutemukan di loteng. Aku menatap kamar untuk terakhir kalinya. Semua masih seperti biasa. Tapi aku tahu begitu aku menutup pintu, aku bukan lagi Aksa yang kemarin. Aku menyelinap keluar rumah, jalanan sunyi. Langit bertabur bintang. Tapi rasanya asin. Peta itu mengarah ke sebuah desa tua di pinggiran kota. Tempat yang bahkan tak pernah ku dengar namanya, Desa Nirmala. Tak ada kendaraan umum ke sana. Maka aku menyusuri malam, berjalan kaki menuju stasiun, lalu naik kereta terakhir yang terasa seperti membawa penumpang menuju dunia lain di dalam gerbong. Kosong, aku duduk sendiri. Tapi tak lama, seorang perempuan tua duduk di depanku. Ia mengenakan sel merah gelap dan menatapku lekat-lekat. Bukan banyak orang yang mencari taman langit, katanya tiba-tiba. Aku menoleh cepat. Ibu mengenalnya. Ia tersenyum kecil, tapi bukan senyum ramah. Yang mencarinya biasanya tidak pernah kembali. Aku terdiam, ia berdiri sebelum kereta berhenti, dan saat aku ingin mengejarnya, ia sudah menghilang di balik pintu gerbong. Di tempat duduknya tertinggal satu benda, sebuah bulu putih yang bersinar lembut, dan untuk pertama kalinya malam itu, aku merasa seperti dilindungi dan diawasi, sekaligus desa itu memiliki kenangan dan rahasia yang berkaitan langsung dengan masa kecilku yang aku kira telah hilang. Kereta berhenti mendadak di stasiun kecil tanpa nama, tak ada pengumuman, tak ada penumpang lain turun. Hanya aku, berdiri di peron yang diselimuti kabut tipis, memegang peta dan bulu putih yang tadi ditinggalkan. Perempuan tua itu, langkah kakiku berat, tapi hatiku lebih berat lagi. Aku melangkah ke jalan setapak yang hanya disinari lampu gantung tua. Papan kayu rapuh di ujung jalan bertuliskan, "Selamat datang di Desa Nirmala." Tempat waktu tidak berlalu, aku membacanya pelan. Dan entah mengapa, tubuhku menggigil. Rumah-rumah di desa itu seperti beku dalam waktu. Cat mengelupas, pagar berkarat. Namun bunga-bunga di pekarangan bermekaran, seolah tak pernah layu. Tak ada suara motor, tidak juga obrolan tetangga. Tapi, aku tahu desa ini hidup, bukan dengan cara biasa. Aku terus berjalan, mengikuti peta yang mengarah ke bukit kecil di ujung desa. Tapi baru beberapa langkah, aku mendengar suara dari balik pohon besar. "Aksa," aku menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. "Aksa." Suara itu memanggil lagi lembut, tapi seperti menggema langsung di dalam dadaku. Suara itu tidak asing, suara seorang perempuan. Aku mengikuti suara itu, dan berhenti di depan rumah tua berhalaman batu. Pintu kayunya terbuka sedikit, seperti mengundangku masuk. Ada sesuatu dalam diriku yang mengatakan, "Kau pernah di sini dulu, waktu masih kecil." Tanganku menyentuh kenop pintu yang dingin. Begitu pintu terbuka, aroma wangi kayu manis menyambutku. Di dalam rumah itu, semuanya terasa hangat. Dinding dipenuhi lukisan-lukisan kabur, dan di tengah ruangan ada sebuah meja bundar dengan taplak merah. Tapi yang membuat kakiku lemas adalah benda di atas meja itu, bingkai foto kecil. Berisi potret ibuku yang belum pernah kulihat. Ia lebih muda, tersenyum, dan berdiri di samping seorang laki-laki yang tak kukenal, tapi memiliki mata yang persis seperti milikku. Di balik bingkai itu, tertulis tulisan tangan halus, "Untuk Aksa."
Jika suatu hari kamu kembali, ingatlah bahwa kau selalu ditunggu. Hatiku mencelos, desa ini, mengenalku rumah ini, pernah jadi milikku. Sebelum sempat berpikir lebih jauh, seseorang muncul dari pintu belakang, seorang kakek tua dengan tongkat kayu dan jubah abu-abu, matanya keriput tapi jernih. Ia menatapku, lekat-lekat, lalu tersenyum. Akhirnya kau kembali, penjaga cahaya, katanya pelan, langit sudah lama menantimu, langit sudah lama menantimu. Kakek tua itu menatapku dengan sorot mata penuh arti, seolah melihat seluruh perjalanan hidupku. Sekaligus, aku masih berdiri di ruang tamu rumah tua itu, jantungku berdetak kencang, karena kata-katanya, aku tahu banyak yang ingin kau tanyakan, ucapnya sambil menarik kursi kayu usang, lalu duduk di hadapanku, tapi sebelum itu, kau harus tahu tentang ibumu dan tentang apa yang diwariskannya kepadamu. Aku menelan ludah. Semua yang aku tahu tentang ibu hanyalah kenangan samar dan rindu yang tak terucapkan. Tapi sekarang, aku dihadapkan pada kebenaran yang lebih besar dari yang pernah kubayangkan. Ibumu bukan sekadar wanita biasa, lanjut kakek itu. Dia adalah salah satu penjaga cahaya pelindung antara dunia kita dan dunia yang lain, dunia yang penuh kegelapan dan kekosongan. Aku terdiam. Rasanya dunia ini berputar lebih cepat dari biasanya. Ketika ibumu meninggal, warisannya harus diteruskan. Katanya dengan suara lirih, kau, Aksa, yang harus menjaga keseimbangan itu. Sekarang, aku menggenggam kalung di leherku lebih erat. Kenapa aku? Aku hanya anak biasa. Kenapa aku harus melakukan ini? Kakek itu tersenyum penuh kesabaran. Karena kau adalah bagian dari cahaya itu, dan karena ada yang mengancam keseimbangan, penyeru senja sudah mulai bergerak lebih dekat. Aku teringat simbol silang merah pada kertas yang kuterima. Penyeru senja. Musuh yang ingin memadamkan cahaya itu, aku harus berbuat apa? Tanyaku dengan suara serak. Kakek tua itu membuka buku usang yang penuh tulisan dan gambar aneh. Kau harus menemukan taman langit, tempat ibumu menyimpan kekuatan terakhir. Tapi perjalanannya tidak mudah. Kau akan menghadapi ujian yang akan menguji siapa dirimu sebenarnya. Aku menatap buku itu, dan di dalamnya ada lukisan peta yang persis sama dengan yang kuterima dari cermin. Aku harus pergi sekarang, kataku mantap. Waktu tidak menunggu. Kakek itu mengangguk. Berhati-hatilah, Aksat, dan ingatlah, cahaya terbesar sering lahir dari kegelapan terdalam. Aku berdiri dan melangkah ke pintu. Ketika aku menoleh sekali lagi, kakek itu sudah menghilang seperti bayangan di luar rumah. Kabut semakin tebal, tapi aku tahu, ini bukan waktu untuk takut. Ini adalah waktu untuk berani. Aku menatap langit malam, dan aku siap berjalan menuju takdirku. Aku menatap langit malam, dan aku siap berjalan menuju takdirku. Langkah pertama terasa berat, tapi aku tahu aku tak bisa mundur lagi. Dengan peta dan kalung ibuku tergenggam erat, aku meninggalkan rumah tua itu menuju hutan yang dijadikan batas antara desa dan dunia luar. Kabut pekat menyelimuti setiap sudut, seolah ingin menelan aku dalam keheningan, tapi aku harus maju. Baru beberapa langkah masuk ke dalam hutan, suara gemerisik daun dan ranting patah terdengar di belakang. Jantungku berdegup kencang, tapi aku berusaha tetap tenang. Tiba-tiba, bayangan gelap muncul dari balik pepohonan. Sosok tanpa wajah berdiri diam, menghalangi jalanku. Suasana jadi sunyi seperti tertahan napas. Siapa kau? Tanyaku berani meski suara gemetar. Sosok itu tak menjawab, tapi sebuah bisikan dingin menusuk telingaku. Untuk melangkah ke taman langit, kau harus mengorbankan sesuatu yang berharga. Aku terdiam. Apa yang bisa kuberikan? Hidupku, kenanganku, ataukah harapanku? Dalam sekejap, bayangan itu mengulurkan tangan, dan di tangannya muncul sebuah cermin kecil berbingkai perak. Lihatlah ke dalam cermin ini, dan pilihlah apa yang akan kau korbankan. Aku menatap cermin itu. Dalam pantulan, aku melihat wajah-wajah yang kucintai, ibu, ayah, bahkan diriku sendiri saat kecil, penuh tawa dan harapan. Air mata menggenang. Hatiku berteriak, tapi aku tahu, ini ujian pertama. Aku harus membuktikan keberanianku. Dengan suara lirih, aku berkata, aku siap. Bayangan itu menghilang, dan cermin pun lenyap. Udara di sekitarku terasa ringan, dan cahaya bulan menembus pepohonan, membimbing jalanku lebih dalam ke hutan. Aku tersenyum dalam hati. Perjalanan baru saja dimulai, dan aku sudah menghadapi ujian pertama. Perjalanan baru saja dimulai, dan aku sudah menghadapi ujian pertama. Namun,
Apa yang kupikirkan sebagai tantangan terbesar ternyata hanyalah pembuka dari ujian yang jauh lebih berat. Saat aku melangkah lebih dalam ke hutan, kabut semakin tebal dan udara terasa semakin dingin. Tiba-tiba, bayangan gelap mulai muncul. Di sekelilingku bukan sosok biasa, melainkan bayang-bayang dari masa laluku sendiri. Aku melihat diriku kecil yang terluka, aku yang gagal memenuhi harapan, aku yang sering merasa sendiri dan tak berarti. Bayangan itu membisikkan kata-kata meragukan, kau tak akan pernah cukup kuat, kau tak pantas melanjutkan ini. Biarkan semuanya berakhir di sini. Hatiku bergetar, kenangan pahit dan rasa sakit lama tiba-tiba menyerbu tanpa ampun. Aku hampir terjatuh dalam keputusasaan, namun saat itu, ku pegang erat kalung ibuku dan kubisikkan, "Ibu percaya aku bisa. Aku harus percaya juga." Dengan segenap keberanian, aku mengangkat wajah dan menatap bayang-bayang itu. Aku bukan aku yang dulu. Aku bukan rasa takutku. Aku adalah cahaya yang akan kupegang sampai akhir. Bayang-bayang itu bergetar dan perlahan menghilang, meninggalkan keheningan yang mendalam. Udara terasa hangat kembali, dan sinar bulan menyentuh wajahku. Aku tahu aku berhasil melewati ujian terberat, menghadapi diriku sendiri. Dengan langkah lebih mantap, aku melanjutkan perjalanan, menyadari bahwa untuk menemukan siapa aku sebenarnya, aku harus menerima setiap bagian dari dengan langkah lebih mantap. Aku melanjutkan perjalanan, menyadari bahwa untuk menemukan siapa aku sebenarnya, aku harus menerima setiap bagian dari diriku termasuk yang paling terluka sekalipun. Malam semakin larut, dan hutan seolah hidup dengan bisikan angin dan desir daun yang tertiup. Ketika aku berjalan menyusuri sebuah jalan setapak yang hampir tersembunyi, tiba-tiba aku merasakan kehadiran seseorang. Sosok itu berdiri di bawah cahaya bulan, mengenakan jubah putih bercahaya yang menyatu dengan kegelapan sekitar. "Siapa kau?" tanyaku. Suara bergetar tapi penuh rasa ingin tahu. Sosok itu tersenyum lembut dan berkata, "Aku adalah penjaga jalan, pelindung yang ditugaskan untuk membimbing mereka yang memiliki cahaya dalam dirinya." Aku menatapnya tanpa berkedip, merasa seperti sedang berbicara dengan bayangan dari dunia lain. Aku sedang mencari taman langit, tempat warisan ibuku berada. Penjaga itu mengangguk. "Untuk sampai ke sana, kau harus melewati 3 gerbang. Setiap gerbang menguji hati, pikiran, dan jiwamu. Tapi ingat, hanya yang tulus dan kuat yang bisa melewatinya." Aku menunduk, mengingat perjuanganku sejauh ini. Apa yang akan aku hadapi di gerbang pertama? Penjaga itu mengulurkan tangan, memperlihatkan sebuah kunci bercahaya. "Gerbang pertama adalah gerbang kejujuran. Kau harus berhadapan dengan kebenaran terdalam yang mungkin selama ini kau hindari." Aku menggenggam kunci itu dengan erat, merasa berat, namun penuh harapan. "Aku siap." Penjaga itu tersenyum dan menghilang perlahan, meninggalkan aku di tengah hutan yang sunyi, namun penuh makna. Langkahku semakin pasti. Malam itu, aku tahu, perjalanan ini bukan hanya tentang mencari warisan ibuku, tapi juga tentang menemukan jati diriku yang sesungguhnya. Diriku termasuk yang paling terluka sekalipun langkahku semakin pasti. Malam itu, aku tahu, perjalanan ini bukan hanya tentang mencari warisan ibuku, tapi juga tentang menemukan jati diriku yang sesungguhnya di depan. Mataku kini berdiri sebuah gerbang besar terbuat dari cahaya yang berpendar lembut, seolah hidup dan bernafas. Di atasnya terpahat kalimat, "Kejujuran adalah kunci pembebasan." Aku mengangkat tangan dan menggenggam kunci bercahaya yang diberikan penjaga jalan. Saat kunci menyentuh gerbang, sebuah getaran halus menyebar ke seluruh tubuhku, dan pintu perlahan terbuka dengan suara berderit lembut. Saat melangkah masuk, aku mendapati diriku di ruangan gelap tanpa cahaya. Tapi perlahan, bayangan-bayangan masa lalu mulai muncul, menari, dan berputar di sekelilingku. Semua momen yang selama ini kubiarkan terkubur dalam-dalam. Ada wajah ayah yang meninggalkan kami tanpa kata, ada kegagalan yang membuatku merasa tak berguna. Ada kata-kata kasar yang pernah kupendam, semua menyatu jadi satu, menuntut pengakuan dan penerimaan. Aku berdiri tegap, menahan air mata yang hampir jatuh. "Ini aku, dengan semua kekurangan dan luka yang pernah kubawa," kataku pelan. Aku tidak lari lagi. Tiba-tiba, bayangan itu berhenti menari dan berubah menjadi sosok ibuku. Ia tersenyum lembut dan berkata, "Kejujuran adalah kekuatan, bukan kelemahan. Kau sudah mulai berjalan di jalan yang benar, nak." Seketika ruangan itu berubah menjadi cahaya terang yang menghangatkan hati dan jiwaku. Aku merasa bebas, ringan,
dan siap melangkah ke tahap berikutnya. Gerbang kejujuran tertutup perlahan, dan aku kini berdiri di depan gerbang kedua, penuh gerbang. Kejujuran tertutup perlahan, dan aku kini berdiri di depan gerbang kedua, penuh harapan dan keyakinan. Namun, begitu kunci bercahaya itu menyentuh gerbang kedua yang terbuat dari bayangan pekat, angin dingin tiba-tiba menghembuskan keraguan ke dalam hatiku. Suara-suara samar mulai membisikkan ketakutan dan ragu. Apa kau benar-benar layak untuk melanjutkan ini? Apakah kau cukup kuat menghadapi kenyataan yang akan datang? Bagaimana jika semua usaha ini sia-sia? Pikiran-pikiran gelap itu seolah menjadi rantai yang mengekang langkahku. Aku berhenti dan merasakan jantungku berdegup cepat, seakan-akan aku sedang terperangkap dalam kabut tebal yang sulit ditembus. Aku duduk di atas batu dingin, menutup mata, mencoba menenangkan diriku. Ini bukan tentang seberapa kuat aku, tapi seberapa besar aku mau terus mencoba, bisikku pada diri sendiri. Aku membuka mata, dan di hadapanku muncul sebuah teka-teki besar yang terukir di dinding gerbang. Hadapi ketakutan dan keraguanmu, maka kau akan menemukan kunci sejati. Maka, aku mulai mengingat kembali semua kegagalan dan rasa takut yang pernah membelenggu pikiranku. Ketakutan akan ditinggalkan, takut gagal, takut tidak cukup baik. Dengan suara bergetar namun tegas, aku berkata, aku tak akan membiarkan keraguan menghentikanku. Aku memilih percaya pada diriku sendiri. Pada jalan ini, tiba-tiba, bayangan-bayangan itu menghilang, digantikan oleh cahaya hangat yang perlahan membuka gerbang kedua. Aku menghela napas panjang, bangkit berdiri, dan melangkah masuk ke dalam cahaya itu. Di balik gerbang, aku merasa pikiranku lebih jernih, dan keyakinanku semakin kuat. Harapan dan keyakinan. Aku menghela napas panjang, bangkit berdiri, dan melangkah masuk ke dalam cahaya itu. Di balik gerbang, aku merasa pikiranku lebih jernih, dan keyakinanku semakin kuat. Namun, gerbang ketiga bukan hanya sekadar batu atau cahaya. Ini adalah ruang hening yang begitu dalam, seolah tanpa batas, di mana setiap bisikan dan getaran jiwa bisa terdengar jelas. Di sini, aku berhadapan dengan cermin besar yang memantulkan, bukan wajahku, tapi seluruh esensi diriku: kebaikan, ketakutan, keraguan, dan harapan yang saling bertabrakan dalam tarian yang membingungkan. Aku merasakan detak jantungku seperti melambat, dan sapi yang menyelimuti rasa lebih berat daripada beban apapun yang pernah kualami. Sebuah suara lembut bergema di ruangan itu, berkata, jiwa yang kuat bukanlah yang tak pernah jatuh, tapi yang mampu bangkit setiap kali terpuruk. Aku menunduk, air mata mulai menetes. Selama ini, aku menyembunyikan luka-luka dalam hatiku, takut bahwa menerima kelemahan berarti aku kalah. Namun kini aku mengerti, menerima semua bagian dari diriku termasuk kelemahan dan ketakutan adalah langkah terberat sekaligus terindah dalam hidup. Dengan suara yang penuh keyakinan, aku berkata, aku siap menerima semua itu, aku siap menjadi diriku sepenuhnya. Tiba-tiba cermin itu memancarkan cahaya hangat yang menyelimuti tubuhku. Aku merasa jiwa dan raga bersatu dalam harmoni yang damai. Gerbang terakhir terbuka perlahan, dan di depanku terbentang sebuah jalan yang penuh cahaya, menandakan aku telah melewati ujian terberat dalam perjalanan ini. Gerbang terakhir terbuka perlahan, dan di depanku terbentang sebuah jalan yang penuh cahaya, menandakan aku telah melewati ujian terberat dalam perjalanan ini. Aku melangkah dengan hati yang ringan dan penuh keyakinan. Cahaya di sekelilingku bukan hanya menerangi jalan, tapi juga menyinari setiap sudut hatiku yang dulu tersembunyi. Di ujung jalan itu, berdiri sebuah rumah kecil yang hangat, terasa begitu familiar, namun juga penuh misteri. Rasanya seperti rumah yang ibuku pernah ceritakan dalam dongengnya, tempat di mana rahasia keluarga kami tersimpan. Ketika aku mendekat, pintu rumah itu terbuka perlahan, dan di dalamnya aku menemukan sebuah buku tua dengan sampul kulit yang lembut dan aroma masa lalu yang kuat. Dengan tangan gemetar, aku membuka buku itu. Halaman demi halaman berisi catatan ibuku, kisah hidupnya, pelajaran yang ia pelajari, dan pesan-pesan untukku. Salah satu kalimat di halaman pertama membuat hatiku berdebar. Nak, jika kau membaca ini, berarti kau sudah siap memahami siapa dirimu sebenarnya. Aku duduk, membaca dengan penuh perhatian, dan seolah setiap kata itu membangun jembatan antara masa lalu dan masa depan, menghubungkan aku dengan kekuatan dan cinta yang tak pernah aku sadari sebelumnya. Aku tahu perjalanan ini belum selesai, tapi untuk pertama kalinya,
Aku merasa memiliki kompas yang nyata, sebuah arah yang jelas dan tujuan yang tulus. Air mata bahagia menetes, bukan karena kesedihan, tapi karena aku akhirnya menemukan cahaya baru yang akan membimbingku ke depan. Air mata bahagia menetes, bukan karena kesedihan, tapi karena aku akhirnya menemukan cahaya baru yang akan membimbingku ke depan. Dengan hati yang berdebar dan penuh rasa ingin tahu, aku melanjutkan membaca catatan ibuku. Setiap kalimat seperti bisikan lembut yang mengisi ruang kosong dalam jiwaku selama ini. Ibuku menulis tentang arti hidup yang sejati, bukan tentang harta atau kesuksesan duniawi, melainkan tentang bagaimana kita bisa berdamai dengan diri sendiri dan memberikan makna bagi setiap langkah yang kita ambil. Namun, di antara halaman-halaman itu, ada satu bagian yang membuatku terhenting, sebuah surat yang belum sempat ia kirimkan padaku sebelum ajal menjemputnya. Surat itu berisi pengakuan tentang masa lalunya yang penuh luka, keputusan sulit yang harus diambil demi melindungi keluarga, dan harapan besar agar aku tidak mengulangi kesalahan yang sama. Aku terdiam, merasakan berat dan dalamnya cinta seorang ibu yang tidak hanya melindungiku, tapi juga menuntunku untuk menjadi pribadi yang kuat dan bijaksana. Pesan itu menggetarkan hatiku. Jika suatu saat kau merasa lelah dan ingin menyerah, ingatlah bahwa aku selalu ada dalam setiap napas dan langkahmu. Aku menutup buku itu perlahan, menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang menemukan warisan materi, tapi tentang memahami warisan jiwa yang sesungguhnya. Aku menutup buku itu perlahan, menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang menemukan warisan materi, tapi tentang memahami warisan jiwa yang sesungguhnya. Hari-hari berikutnya, aku mulai merasakan perubahan yang perlahan merambat dalam diriku. Setiap langkah yang kuambil kini disertai dengan kesadaran dan ketulusan yang baru. Aku belajar untuk tidak hanya melihat apa yang tampak di permukaan, tetapi juga menyelami makna di balik setiap kejadian dan keputusan. Ketika tantangan datang, yang dulu membuatku gelisar dan takut, kini kualami dengan keberanian yang tumbuh dari dalam. Aku mulai mengerti bahwa hidup adalah serangkaian pilihan, dan pilihan itu selalu membawa konsekuensi yang harus kuhadapi dengan kepala tegak dan hati terbuka. Suatu sore, saat aku berjalan di taman tempat kami dulu sering duduk bersama ibu, aku merasa damai. Angin membawa harum bunga yang mengingatkanku pada senyuman ibuku. Aku tersenyum dan berkata dalam hati, "Terima kasih, Bu. Kini aku tahu siapa aku sebenarnya, dan aku siap menjalani hidup ini dengan sepenuh hati." Aku menutup buku itu perlahan, menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang menemukan warisan materi, tapi tentang memahami warisan jiwa yang sesungguhnya. Hari-hari berikutnya, aku mulai merasakan perubahan yang perlahan merambat dalam diriku. Setiap langkah yang kuambil kini disertai dengan kesadaran dan ketulusan yang baru. Aku belajar untuk tidak hanya melihat apa yang tampak di permukaan, tetapi juga menyelami makna di balik setiap kejadian dan keputusan. Ketika tantangan datang, yang dulu membuatku gelisar dan takut, kini kualami dengan keberanian yang tumbuh dari dalam. Aku mulai mengerti bahwa hidup adalah serangkaian pilihan, dan pilihan itu selalu membawa konsekuensi yang harus kuhadapi dengan kepala tegak dan hati terbuka. Suatu sore, saat aku berjalan di taman tempat kami dulu sering duduk bersama ibu, aku merasa damai. Angin membawa harum bunga yang mengingatkanku pada senyuman ibuku. Aku tersenyum dan berkata dalam hati, "Terima kasih, Bu. Kini aku tahu siapa aku sebenarnya, dan aku siap menjalani hidup ini dengan sepenuh hati." Aku tersenyum dan berkata dalam hati, "Terima kasih, Bu. Kini aku tahu siapa aku sebenarnya, dan aku siap menjalani hidup ini dengan sepenuh hati." Namun, hidup selalu punya cara untuk menguji sejauh mana kita benar-benar telah berubah. Beberapa hari kemudian, aku dihadapkan pada sebuah pilihan yang menggetarkan jiwa. Seseorang yang sangat kupercayai mengkhianatiku, dan aku harus memutuskan apakah aku akan membalas dengan kemarahan atau memilih untuk memaafkan dan melanjutkan hidup. Hati kecilku bergejolak. Semua emosi lama, kecewa, sakit hati, dan kemarahan berdesakan ingin keluar. Tapi aku teringat pesan ibuku tentang kekuatan ketulusan dan kedamaian dalam memaafkan. Aku berdiri di persimpangan itu, menatap jalan yang berbeda di depan, dan memilih untuk membuka pintu maaf. Meski bukan pilihan mudah, ketika aku mengulurkan tangan, bukan hanya hubungan yang terjaga, tapi juga beban berat dalam dadaku mulai terangkat perlahan. Aku menyadari, inilah ujian terakhir yang membuktikan bahwa aku benar-benar telah menemukan
Siapa aku sebenarnya bukan melalui kemenangan atau kekalahan, tapi melalui kedewasaan dan cinta yang tulus. Aku menyadari. Inilah ujian terakhir yang membuktikan bahwa aku benar-benar telah menemukan siapa aku sebenarnya, bukan melalui kemenangan atau kekalahan, tapi melalui kedewasaan dan cinta yang tulus. Kini, aku berdiri di hadapan cermin, menatap wajah yang sama, tapi dengan pandangan yang berbeda. Aku bukan lagi orang yang dulu, yang mudah terombang-ambing oleh kesedihan dan ketakutan. Perjalanan yang penuh luka dan tawa, kehilangan dan harapan, telah mengajarkanku satu hal penting: hidup bukan tentang siapa kita di mata dunia, melainkan tentang siapa kita di dalam hati sendiri. Aku belajar bahwa cinta sejati bukan hanya milik orang lain, tapi juga harus kutemukan dan kutumbuhkan dalam diriku. Ibuku, meski telah tiada, telah menjadi lentera yang menuntunku dalam gelap, membimbingku untuk menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Sekarang, aku siap melangkah ke babak baru dalam hidupku, dengan keyakinan bahwa apapun yang datang nanti, aku punya kekuatan dan kedamaian yang tak tergoyahkan. Cerita ini mungkin berakhir di sini, tapi perjalanan hidupku dengan segala warna dan maknanya baru saja dimulai.